Hai hai, halo extraordinary people, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat, kita semua tetap semangat dan selalu positif dalam menjalani semua aktivitas kita. Dan hari ini ketemu lagi dengan saya di sini di Extraordinary Story dengan kisah yang inspiratif dari tokoh yang juga inspirasi. Karena itu, untuk extraordinary people yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bagi yang sudah dukung channel ini, terus support channel ini ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia ada di channel saya. Nyalakan belnya saat kalian subscribe, karena nanti akan banyak cerita-cerita menarik yang ada di channel ini. Dan pastikan kalian tidak ketinggalan. Ini cerita kita hari ini. Bagi para pencinta MotoGP atau balap motor, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama seorang pembalap muda yang fenomenal, yang begitu agresif di lapangan. Dia adalah Marc Marquez, seorang pembalap muda asal Spanyol yang lahir pada tanggal 7 Februari 1993. Dan 93 adalah angka yang digunakan oleh Marc Marquez, yang itu adalah angka dari tahun kelahirannya. Marc Marquez berasal dari Spanyol, dari sebuah tempat yang bernama Cervera. Dan Marc Marquez ini adalah seorang pembalap muda yang mencatat sejarah sebagai pembalap termuda yang meraih gelar juara di semua kelas. Sukses yang dialami oleh Marc Marquez bukan berarti Marc Marquez tidak pernah menghadapi sebuah masalah. Ternyata Marc Marquez juga pernah melewati proses sehingga dia bisa memiliki sebuah filosofi atau ikon, yaitu gambar semut yang ada di helmnya. Marc Marquez memiliki berbagai macam julukan yang diberikan oleh penggemar-penggemarnya. Marc Marquez disebut Bionic Man, Smiling Assassin, The King Crasher, Baby Alien. Padahal Marc Marquez sendiri punya sebuah sebutan yang diberikan oleh timnya, dan juga itu dijadikan Marc Marquez sebagai ikonnya dan filosofinya, yaitu The End Man. Tapi yang sebenarnya adalah The End of Cervera. Kita akan bahas lagi tentang filosofi Marc Marquez, tapi kita akan lihat dulu bagaimana prestasi-prestasi Marc Marquez. Memulai debutnya dari Moto2 pada tahun 2010, 3 tahun Marc Marquez berada di Moto2 dan 2 kali meraih gelar juara. Hanya 1 kali Marc Marquez gagal. Dan di MotoGP berhasil meraih gelar juara sebanyak 6 kali dan hanya gagal di 2 tahun, yaitu di tahun 2015 dan tahun 2020. 2015 Marquez gagal karena ada sebuah kesalahan yang dia lakukan, dan di tahun 2020 karena Marc Marquez mengalami cedera dan harus menjalani masa rehabilitasi. 8 kali Marc Marquez meraih gelar juara dunia, dan itu membuktikan bahwa dia adalah seorang pembalap yang hebat, dan dia memecahkan rekor dari Valentino Rossi, yaitu seorang pembalap termuda yang berhasil meraih gelar di berbagai kelas. Marquez ternyata punya sebuah perjalanan yang sungguh menjadi kisah inspiratif. Mulai suka membalap dari dia masih kecil. Dari tahun 96, Marquez sudah mulai melakukan balap, yaitu pada saat di umur 3 tahun. Pada tahun 2006 di film CEV Repsol mengadakan balap motor untuk talenta muda berbakat, dan Marc Marquez ikut di dalam ajang ini. Tetapi pada saat nimbang berat badan, ternyata berat badan Marc Marquez tidak sesuai dengan standar ajang motor balap. Jika Marc Marquez ingin ikut bagian dalam lomba ini, harus menambahkan berat pada motornya. Sehingga pada saat itu timnya Marc Marquez menambahkan berat sebanyak 21 kg kepada Marc Marquez. Padahal saat itu tubuh Marc Marquez masih kecil, karena Marc Marquez pada saat itu berumur 17 tahun di tahun 2006, bukan 12 tahun. Lahir 93, berarti 2003, iya betul, 13 tahun. Marc Marquez berumur 13 tahun dan dia harus membawa motor yang beratnya 2 kali berat badannya. Dan itu kali pertama. Peristiwa kedua pun terjadi ketika Marc Marquez join di Moto2
pada saat Marc Marquez ingin join di Moto2 pada tahun 2010, berat badan Marc Marquez pun tidak sesuai dengan standar. Sehingga Marc Marquez harus menambahkan lagi berat motornya supaya dia diizinkan untuk bisa ikut balap motor. Dan pada waktu itu timnya menambahkan berat 16 kg berat pada motor Marc Marquez. Dan untuk yang kedua kali Marc Marquez harus mengendarai motor yang beratnya 2 kali lebih berat daripada tubuhnya. Sejak saat itu timnya begitu kagum dengan Marc Marquez dan mereka pun menyebut Marc Marquez dengan the Ant-Man atau manusia semut, karena fakta menarik dari semut ada hubungannya dengan Marc Marquez dipanggil dengan sebutan the Ant of Cervera. Semut adalah binatang kecil yang mampu mengangkat beban yang 10 kali hingga 100 kali beratnya lebih daripada bobot tubuhnya. Ada semut yang sampai bisa mengangkat beban 100 kali dari bobot tubuhnya, itu adalah semut penenun Asia. Berarti luar biasa ya. Dan itu yang terjadi di Marc Marquez. Marc Marquez bisa mengendarai motor yang beratnya 2 kali lebih berat daripada berat tubuhnya. Dan itu yang membuat Marc Marquez semakin termotivasi. Sehingga sebutan panggilan untuk The Ant-Man kepada Marc Marquez adalah kaitannya dengan fakta daripada binatang semut. Sehingga sejak tahun 2012 Marc Marquez menjadikan semut sebagai ikonnya atau juga sebagai filosofinya. Dan ikon daripada Marc Marquez ini terlihat pada bagian atas helmnya Marc Marquez, bagian ubun-ubun ada gambar seekor semut. Dan filosofi ini sudah digunakan oleh Marc Marquez sejak tahun 2012 hingga sekarang ini. Di sirkuit pertama di Qatar, Marc Marquez absen karena masih dalam tahap rehabilitasi dan pemulihan tubuhnya belum sempurna. Tapi berharap bahwa nanti di sirkuit berikutnya Marc Marquez bisa join dengan untuk tahun 2021, karena ajang MotoGP nggak seru kalau tanpa Marc Marquez. Karena saya juga salah satu penggemar Marc Marquez, saya berharap Marc Marquez bisa join di musim 2021 dengan desain helm yang baru. Ada berita membahagiakan buat kalian para penggemar Marc Marquez, karena di sirkuit Portugal nanti pada bulan April ini Marc Marquez akan comeback. Kita ucapkan welcome back Marc Marquez. Marc Marquez berkata, gambar semut yang ada pada helmnya mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menang di sirkuit lintasan adalah kerja keras. Semut menjadi inspirasi Marc Marquez sebagai filosofi yang menyemangatinya ketika dia berada di sirkuit. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga punya filosofi yang diambil dari semut? Kalau saya dulu ingat, papa saya suka inspirasi kita dengan binatang semut. Dia selalu berkata, kalau kita lagi malas, hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Karena semut adalah binatang yang rajin yang selalu mengumpulkan makanan untuk memenuhi lumbung-lumbungnya di saat musim panas. Sehingga ketika musim dingin, semut sudah punya persediaan yang cukup sehingga dia tidak perlu lagi mencari makanan. Itu filosofi dari papa saya yang selalu mengingatkan saya untuk selalu rajin dan tidak boleh malas. Inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari filosofi semut? Ketika kita merasakan bahwa beban hidup kita terlalu berat, ingatlah, seekor semut sanggup untuk menanggung bebannya. Kita pun manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita juga Tuhan berikan kekuatan yang di luar perkiraan kita. Kita juga Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menanggung semua beban hidup kita. Dan percayalah, suatu saat beban hidupmu akan terselesaikan. Semakin berat beban hidupmu, semakin kamu menjadi orang yang kuat. Salam extraordinary.